turunnya Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, perjuangan para nabi dan rasul adalah menegakkan agama Allah. Ajaran Islam haruslah menjadi panglima di semua lini kehidupan, di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan itu di dalam Al-Qur'an. Huwallazi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu, untuk dimenangkan, ala dini kulli, atas semua ajaran di atas permukaan bumi ini, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Jadi, jika hari ini kita belum menemukan Islam memimpin dunia, maka sudah barang tentu kita semua harus berjuang merubah fenomena yang ada. Kita harus menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memperjuangkan agama Allah atas seluruh ajaran dan pemikiran buatan manusia yang ada di atas permukaan bumi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, setidaknya ada 5 misi perubahan yang harus kita perjuangkan, mulai dari tingkat terkecil sampai pada tingkat terbesar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah perubahan pribadi. Perubahan pribadi adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi muslim sejati, seorang muslim yang mengamalkan Islam secara kafah yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh besar bagi kalian. Muslim kafah merupakan sosok yang senantiasa mendaya gunakan hatinya untuk berzikir, mendaya gunakan akalnya untuk berpikir, mendaya gunakan raganya untuk beramal. Ia menggabungkan antara kebersihan hati dan kejernihan pikiran serta kesungguhan beramal, menyatu padankan dalam dirinya iman dan ilmu. Seorang muslim kafah tidak hanya memikirkan kesalehan pribadinya, tapi juga peduli terhadap lingkungannya. Ia senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan mengendalikan hawa nafsunya dari perbuatan yang menyakiti orang lain melalui lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang saudaranya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Perubahan yang kedua adalah perubahan keluarga. Perubahan keluarga berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk menjadikan rumah tangga kita keluarga yang islami. Keluarga islami adalah keluarga yang menomorsatukan agama, menghidupkan nasihat agama, dan peduli terhadap pendidikan agama bagi putra-putrinya. Allah memerintahkan untuk membangun keluarga berbasis agama sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sesungguhnya hanya dengan pengamalan agama sajalah yang dapat mengantarkan keluarga kita pada keselamatan. Karena itu keluarga muslim adalah keluarga yang tidak hanya peduli pada pembangunan fisik dan intelektual semata, tapi juga concern pada pembangunan moral dan spiritual anggota keluarganya. Keluarga muslim tidak hanya mendorong anggota keluarganya untuk menguasai ilmu-ilmu bantu seperti matematika dan bahasa Inggris, tapi juga mendorong untuk menguasai dan menghafal Al-Quran serta bahasa Arab. Keluarga muslim tidak hanya sampai memiliki dokter pribadi, tapi juga ustadz, guru agama pribadi. Perubahan ketiga adalah perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat adalah upaya untuk membangun lingkungan kita menjadi lingkungan yang islami, suatu tatanan masyarakat yang beriman kepada Allah, menjunjung tinggi persaudaraan, mencintai ilmu, mengamalkan syariat, dan mensyiarkan dakwah. Sebagai upaya untuk merepresentasikan ajaran Islam yang mulia, lingkungan islami adalah lingkungan yang menjadikan masjid sebagai basis utama pergerakannya, pusat konsolidasi dan koordinasi anggota masyarakatnya. Lingkungan islami adalah lingkungan yang menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya, termasuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas kesehatannya. Inilah model tatanan masyarakat
yang sepatutnya kita perjuangkan di lingkungan kita masing-masing, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan keberkahan untuk kita semua. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, maka sungguh aku melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka kami siksa mereka dengan siksaan yang pedih. Yang keempat adalah perubahan negara. Sebagai upaya untuk menghadirkan perubahan yang berdampak luas bagi segenap komponen bangsa. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi besar kita sebagai umat, maka setiap muslim dituntut untuk peduli terhadap pengelolaan negara. Pengelolaan negara yang baik mengharuskan hadirnya pemimpin yang adil dan bijaksana, yang berorientasi kepada pelayanan rakyat, serta mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kultur pemerintahannya. Ketika pemimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijabat oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak punya kapasitas, dan tidak mengindahkan aturan agama, maka dia sulit membedakan yang benar dan salah, tidak bisa membedakan mana petunjuk Allah, mana rayuan setan, mana maslahat, mana tipu muslihat. Dan pada saat itu kehancuran negeri menjadi dekat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang pemimpin-pemimpin mereka supaya mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlaku ketetapan Allah, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.